Ya, kenapa kok ulama-ulama kontemporer saja yang direview? Nah, salah satu alasan kenapa saya mereview kitab-kitab baru ya adalah ulama-ulama selalu mengarang kitab-kitab tafsir baru itu bukan berarti sesuatu yang lama dihadirkan kembali, tentu saja tidak. Akan tetapi komentar-komentar seperti ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak membaca ya. Apa sih istimewanya? Hal istimewa apa yang terkandung di dalam kitab tafsir ini yang membedakan kitab ini dengan kitab-kitab tafsir yang lain? Sehingga saya menjatuhkan pilihan khitab yang dibawa oleh Al-Quran. Sasarannya adalah kepada dua aspek yang ada dalam diri manusia sekaligus ya. Pertama, kitab Taurat ini bukan mukjizatnya Nabi Musa, tapi saya bisa menghatamkan kitab-kitab yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa taba'a hudahu amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Ahyad Ahmad dalam episode yang baru. Saat ini kita akan mereview kitab yang ada di hadapan saya ini, terdiri dari beberapa jilid. Ini adalah kitab tafsir Asy-Sya'rawi ya. Merupakan kitab tafsir modern yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama dai, seorang ulama besar ahli tafsir dari Mesir, yang beliau meninggal pada tahun 1998 ya, atau 1419 Hijriah, artinya baru saja. Dan jika teman-teman milenial, para pemirsa sekalian menyaksikan beberapa edisi sebelumnya, edisi pertama, edisi kedua, dan episode terbaru ini, yang saya review dari kitab-kitab para ulama kebanyakan adalah, semuanya adalah kitab-kitab kontemporer, para ulama kontemporer yang bahkan sebagian muallifnya masih hidup. Nah, mungkin sebagian bertanya, kenapa kok ulama-ulama kontemporer saja yang direview? Nah, salah satu alasan kenapa saya mereview kitab-kitab baru ya adalah untuk menunjukkan bahwa para ulama-ulama kita yang terkemudian, misalnya ulama-ulama saat ini, itu mengarang kitab, yang menulis kitab dalam beberapa fun yang berbeda-beda, itu dengan membawa dan memunculkan sesuatu yang baru. Jadi bukan mengulang-ulang sesuatu yang lama. Jadi meskipun mereka misalnya menulis mustalahul hadis, sebagaimana telah kita review kitabnya pada edisi kedua kemarin ya. Nah, bukan berarti itu mengulang hal-hal yang sama yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Justru ada hal baru yang di sana yang dimunculkan, yang dibawa ijtihad-ijtihad baru, dan hal-hal baru ini dihadirkan oleh para ulama-ulama kita yang luar biasa ini untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul, yang belum pernah ada pada zaman dahulu. Nah, begitupun kitab tafsir ya. Dari generasi ke generasi kitab tafsir ini selalu ada ya. Selalu muncul, selalu ulama-ulama selalu mengarang kitab-kitab tafsir baru. Itu bukan berarti sesuatu yang lama dihadirkan kembali, tentu saja tidak. Akan tetapi tafsir-tafsir terus ditulis oleh para ulama justru karena ada hal-hal baru yang tidak tercakup
oleh tafsir-tafsir lama, disebabkan ada perkembangan-perkembangan baru yang tidak ada pada zaman dahulu, tidak ada pada masa lalu, sehingga perkembangan-perkembangan ini perlu untuk dibahas oleh para ulama di dalam berbagai fan mereka, apakah itu fan fikih, fan mustolah, fan usul, fan tafsir dan sebagainya. Nah, inilah alasan kenapa kok yang direview adalah kitab-kitab baru semua. Itu alasan utamanya. Di samping kalau kitab-kitab yang mutaqaddimin itu adalah kitab-kitab yang sudah maklum ya, sudah kita pelajari, sudah menjadi kurikulum di pesantren, di madrasah diniyah dan sebagainya, dan sudah terkenal. Nah, adapun kitab-kitab baru yang dikarang oleh ulama-ulama masa kini ini memang perlu dikenalkan. Apa yang mereka bawa, hal baru apa yang mereka suguhkan kepada kita di dalam kitab-kitab mereka, dan apa perbedaannya dengan kitab-kitab terdahulu. Nah, ini perlu ditunjukkan karena memang sebagian orang mengatakan, wah itu hanya mengulang-ulang perkara-perkara yang lama, kajian klis dan seterusnya. Nah, ini komentar-komentar seperti ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak membaca ya, ataupun kalau membaca ya mungkin kurang paham dengan apa yang ditulis oleh para ulama, sehingga mereka tidak tahu hal baru apa yang ditulis oleh ulama baru ini di dalam kitab mereka yang tidak ada pada kitab-kitab ulama terdahulu. Nah, itulah alasannya ya. Nah, kemudian kita masuk kepada tema kita ya, review kitab Tafsir Sya'rawi karya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ini. Apa sih istimewanya? Hal istimewa apa yang terkandung di dalam kitab tafsir ini yang membedakan kitab ini dengan kitab-kitab tafsir yang lain, sehingga saya menjatuhkan pilihan untuk mereview kitab ini, padahal ada begitu banyak kitab-kitab tafsir baru ya yang dikarang oleh para ulama kontemporer juga, baik ulama Timur Tengah, ulama daerah mana maupun ulama Indonesia, juga ada yang menulis kitab-kitab tafsir. Nah, namun Al-Fakir ini tertarik ya, tentu secara pribadi tertarik untuk mereview kitab tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini karena satu hal ya, yaitu kitab tafsir ini enak dibaca gitu ya. Jadi ketika saya membaca kitab tafsir ini, itu membacanya itu tidak hitam putih begitu ya. Artinya isi dari tafsir ini begitu mengalir ya. Begitu mengalir, tidak hitam putih, dan tidak sebagaimana tafsir-tafsir yang ditulis dalam segmen-segmen tertentu. Jadi misalnya sebagian kitab tafsir ya, ada tafsir yang modelnya itu tafsir bil ma'thur istilahnya ya. Artinya tafsir-tafsir yang di situ menghadirkan hadis-hadis untuk menerangkan suatu ayat atau sejumlah ayat. Jadi misalnya surat Al-Fatihah, untuk ulama ya, mufassir menjelaskan ayat per ayat di dalam surat Al-Fatihah itu mereka mendatangkan riwayat-riwayat dari berbagai hadis ya. Nah, sehingga ketika kita membaca ini ya, mungkin agak kesulitan ya, karena tidak mengalir ya. Kita masih perlu memiliki kemampuan-kemampuan lain ya, kemampuan-kemampuan untuk memahami apa yang sebenarnya terkandung di dalam ayat-ayat ini. Nah, atau
Contohnya seperti kitab tafsir Bil Ma'sur itu seperti Tarikh Tobari atau Tarikh Ibni Katsir ya, tafsir Al-Qur'an, tafsir Tobari atau tafsir Ibni Katsir ya. Ya semacam itu. Jadi butuh keahlian khusus untuk kita memahami Al-Qur'an dengan menggunakan tafsir-tafsir semacam ini. Atau tafsir-tafsir yang masuk kepada fan-fan tertentu seperti tafsir ayat ahkam ya. Nah, tentu ini adalah tafsir dengan takhusus yang tertentu. Yang dibahas di situ hanya soal hukum ya, hukum saja. Ya, sehingga ayat-ayat yang tidak berkenaan dengan hukum ini dilewati atau ya ditafsirkan seadanya, tidak mendalam gitu. Dilewati lah ya. Sehingga karena pesan Al-Qur'an itu tidak hanya hukum, maka ketika kita membaca ya tafsir semacam ini itu kayaknya kurang mengena begitu ya, terutama kepada seseorang yang bukan faqih ya, bukan ahli fikih, sehingga mungkin kurang tertarik kepada tafsir model ini. Nah, tentu saya mengatakan begini bukan berarti ini kurang bagus, bukan begitu ya. Artinya itu kurang cocok barangkali untuk orang awam seperti kita ya, karena itu tafsir model begini itu dikhususkan bagi orang yang sudah punya takhusus tertentu. Misalnya dia ahli hadis, maka cocok untuk membaca tafsir Bil Ma'sur, atau dia ahli fikih, maka cocoknya tafsir ayat ahkam ya. Nah, adapun tafsir Sa'rawi ini merupakan tafsir yang begitu mengalir dan mengungkapkan atau bahkan menggali kandungan-kandungan Al-Qur'an ini secara ya dengan segenap aspek yang ada di dalamnya ya. Ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an ini yukhatibu al-aqla wa yukhatibul wujdan. Jadi Al-Qur'an ini khitab yang diarahkan oleh Al-Qur'an ya, khitab yang dibawa oleh Al-Qur'an, sasarannya adalah kepada dua aspek yang ada dalam diri manusia sekaligus ya. Pertama adalah akal ya, yang kedua adalah hati ya. Nah, ketika kita membaca tafsir pada umumnya kebanyakan itu yukhatibul aqlah ya, sehingga yang terkuras dari diri kita adalah usaha-usaha ilmiah untuk memahami apa sih maksud yang dibawa oleh mufassir ini. Nah, sedangkan Syekh Sa'rawi, nah ini kalau kita membaca tafsir Syekh Sa'rawi ini seperti kita larut di dalam pengalaman Syekh Sa'rawi sendiri di dalam melakukan tadabbur Al-Qur'an. Nah, gitu. Mengapa? Karena sebagaimana dikatakan di dalam muqaddimah ya, di dalam muqaddimahnya kitab ini bahwa Syekh Sa'rawi tidak mendaku bahwa beliau menafsiri Al-Qur'an. Nah, jadi ini adalah khawatiri haulal Qur'an al-Karim la ta'ni tafsiron lil Qur'an. Jadi ini adalah lintasan-lintasan pemikiran yang aku hasilkan ketika melakukan tadabbur terhadap Al-Qur'an. Sehingga ketika kita membaca tafsir Sa'rawi ya, berarti kita membaca proses dan hasil bagaimana beliau melakukan tadabbur Qur'ani. Nah, sehingga ayat per ayat ya, surat per surat itu bisa dengan enak kita baca dengan begitu mengalir begitu ya. Dan kandungan-kandungan, segala kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an itu dimunculkan semua ya. Apakah itu akidah ya,
kemudian syariatnya, kemudian mawaidnya, kemudian al-wa'du wal wa'id, amsal, tasawur fanni, ya, gambaran-gambaran estetika Al-Quran. Nah, itu muncul semua di dalam tafsir ini. Nah, salah satu contoh, ya, kita tidak jauh-jauh, misalnya kita masuk kepada penafsiran beliau ketika menjelaskan tentang bagian dari surat Al-Fatihah, ya, bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, beliau mengatakan tentang alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, ini kan 3 aspek ini. Alhamdulillah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang gaib. Allah ini adalah zat yang gaib, yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini juga gaib. Kemudian Maliki Yaumiddin, berkenaan dengan hari akhir, hari kiamat. Ini juga perkara yang gaib. Nah, namun luar biasanya setelah itu ayat Al-Quran berpaling dari siyak gaib ini menuju siyak hadir. Iyyaka na'budu. Nah, ini luar biasa, ya. Iyyaka na'budu. Nah, semestinya wa kana siyak al-lughawi yaqtadi ayyuqal iyyahu na'budu. Jadi siyak lugawinya kalau ayat pertama gaib, kedua gaib, 3, 4, ayat yang keempat mestinya gaib juga kalau kita mengikuti siyak ini. Iyyahu na'budu, mestinya begitu. Nah, tapi itu tidak terjadi, ya. Justru Allah Subhanahu wa taala memalingkan siyak ini dari gaib kepada hadir. Iyyaka na'budu. Nah, ini untuk menunjukkan apa? Nah, ini untuk menunjukkan, ya, atau untuk memberikan kesan kuat bahwa seseorang, nah, ketika membaca Al-Quran, ya, ketika membaca Al-Quran dalam keadaan apapun, ya, termasuk membaca ayat ini, dia harus menghadirkan, ya, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan keimanan. Jadi ru'yah imaniyah, ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa terlihat oleh mata kepala kita, ya. Namun kita memiliki hati, ya, memiliki keimanan yang dengan keimanan itu kita bisa melihat dengan jelas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berbagai, ya, karunia-karunia yang lain, ya. Berbagai keistimewaan-keistimewaan, mukjizat-mukjizat kauni, ya, yang ada di sekitar kita. Nah, itu harus kita hadirkan. Nah, itu yang dimaksud dengan ihsan, ya, di dalam satu hadis yang beliau kutip juga di sini, ya. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi apa ihsan? Yaitu Anda beribadah kepada Allah seakan-akan melihat kepada Allah. Nah, maksudnya bagaimana? Seakan-akan melihat kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud di situ adalah huwa bayanun lirru'yah al-imaniyah. Ya. Itu adalah satu gambaran atau penjelasan tentang ru'yah imaniyah, ya, penglihatan keimanan fin nafsil mu'minah, di dalam jiwa orang mukmin. Nah, gitu. Fal insan hina ma yu'min la budda ay ya'khudha kulla qadayahu bi ru'yatin imaniyah. Jadi seorang manusia yang beriman itu pasti menghadapi, ya, segala persoalan-persoalan yang ada di hadapannya ini dengan ru'yah imaniyah, dengan pandangan keimanan. Nah, sehingga hatta idza qara'a ayah anil jannah faka'annahu yara ahlal jannah wa hum yan'imun, ya. Ketika dia membaca ayat Al-Qur'an, ya,
kok ini menjelaskan tentang apa? Surga. Nah, maka dia menggunakan ru'yah imaniyah sehingga merasa begitu senang, merasa begitu berbunga-bunga dan sangat ingin ya, sangat mengharapkan bahwa kenikmatan-kenikmatan ini begitu nyata di hadapan dia. Nah, gitu, ini ru'yah imaniyah. Nah, begitu sebaliknya jika dia membaca tentang neraka, wa idza qara'a ayatan an ahlin nar iksya'arra badanuhu ya wa ka'annahu yara ahlan nar wa hum yu'adzabun. Sehingga badannya ini menjadi menggigil, ketakutan, gemetar ya, karena merasakan ya dengan apa, fitur-fitur keimanan yang ada di dalam dirinya itu seperti tersentuh ya, tersengat panasnya. Nah, inilah hal-hal yang dihidupkan oleh Syekh Sa'rawi dari Al-Quran di dalam tafsir ini. Nah, sehingga ketika kita membaca tafsir ini ya kita bisa melalui atau melewati ulang pengalaman-pengalaman tadabbur Qur'ani yang dilakukan oleh mu'allif ya. Ini bisa kita lewati jejaknya ya. Sehingga bagi kita yang mungkin tidak terbiasa melakukan tadabbur Qur'ani ya, atau berusaha tapi kesulitan untuk bagaimana sih kok ya, saya tidak paham ini maksud dari Al-Quran ini. Nah, maka kitab tafsir ini sangat direkomendasikan ya. Mengapa? Karena ini kitab bukan dalam rangka menjelaskan satu aspek seperti hukum ya, atau menjelaskan satu aspek seperti kandungan-kandungan hadisnya misalnya, ndak ke sana. Akan tetapi tafsir ini memang mengungkap ya segala apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, baik itu dari sisi akidahnya, dari sisi ahkamnya, dari sisi qasasnya ya, cerita-cerita, dari ibroh ya, mawaid dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan ya gambaran pemahaman yang jernih tentang pesan-pesan Al-Qur'an ini dari tafsir ini ya, sehingga kita sudah tidak perlu lagi merujuk kepada kitab ini, merujuk kepada kitab itu untuk menjelaskan apa sih kandungan yang ada di dalam ayat ini untuk bisa kita lakukan tadabbur secara mendalam. Nah, tentu ini sebagai tidak berarti dicukupkan di sini, ndak begitu juga. Artinya mengingat Al-Qur'an ini adalah mukjizat ya. Ya, tentu apa yang diungkapkan oleh Syekh Sa'rawi di sini adalah lintasan-lintasan pemikiran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilham kepada beliau, lalu beliau ungkapkan di sini. Nah, adapun bagi ulama-ulama lain tentu akan memiliki khawatir yang lain ya, sehingga kita bisa menyaksikan makna baru, makna yang mungkin lebih indah juga ya dari apa yang sudah berhasil diungkap oleh ulama yang lain lagi, oleh Imam Sa'rawi, oleh ulama siapa. Nah, itu sekali lagi ya menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah wahyu yang mukjizatnya tidak berhenti sepanjang zaman sampai hari kiamat, sehingga kitab-kitab tafsir ini menunjukkan mukjizat-mukjizat tersebut, mengungkap mukjizat-mukjizat tersebut dari waktu ke waktu yang tidak diungkap oleh mufassir zaman dahulu, diungkap oleh mufassir belakangan. Nanti ada pengetahuan baru lagi, oh ternyata sudah ada keterangannya di dalam Al-Qur'an. Nah, itu diungkap oleh ulama yang lain lagi. Nah, ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Sa'rawi di dalam muqaddimah ya, di dalam muqaddimah
Kenapa kok begitu ya? Ya karena Al-Quran ini adalah mukjizat sekaligus manhaj ya, bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini berbeda dengan kitab-kitab samawi sebelumnya yang itu hanya manhaj ya, tapi bukan mukjizat. Jadi contoh kitab Taurat turun kepada Nabi Musa. Kitab Taurat ini bukan mukjizatnya Nabi Musa, tapi manhaj untuk Nabi Musa dan umat Nabi Musa, Bani Israel. Sedangkan mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang bisa jadi ular. Kitabnya ini manhaj. Nah, begitu juga Nabi Isa ya. Injil. Ini kitab Injil manhajnya Nabi Isa ya. Sedang mukjizatnya adalah bisa menyembuhkan penyakit yang mematikan, kemudian bisa menghidupkan orang mati. Nah, itu mukjizatnya. Jadi terpisah antara manhaj dan mukjizat. Nah, adapun Al-Qur'an ini manhaj sekaligus mukjizat. Nah, inilah yang diungkap oleh Syekh Sa'rawi. Sehingga dengan membaca tafsir Sa'rawi kita bisa mengetahui inilah manhaj ya. Manhaj kita di dalam beribadah, manhaj kita dalam bermuamalah, manhaj kita di dalam berdakwah, sekaligus menunjukkan mukjizat-mukjizat, terutama mukjizat ilmiah yang banyak juga dibahas oleh Syekh Sa'rawi di dalam kitab tafsir ini. Saya kira itu ya sekilas tentang betapa istimewanya kitab tafsir Syekh Mutawalli Sa'rawi ini, sehingga sangat penting untuk kita baca ya, kita hatamkan tentu saja ya. Nah, tapi bagaimana menghatamkan kitab sebanyak ini? Saya sendiri tidak hatam. Nah, sebagian ulama memberikan tips ya. Seorang ulama Al-Azhar yang saya lupa namanya. Yaitu yang penting dalam untuk menghatamkan kitab-kitab yang besar seperti ini. Yang penting Anda memiliki waktu khusus. Dalam 24 jam ada waktu khusus yang tidak lama ya. 15 menit, 20 menit. Asalkan waktu itu selalu ditepati setiap hari. Ya. Nah, ulama ini mengatakan, saya setiap sebelum tidur pasti 15 menit sebelum tidur membaca kitab ya, membaca kitab sampai hatam setiap hari, terkecuali saya sakit ya, maka saya absen. Nah, dari rutinitas itu ya, membaca hanya 15 menit sebelum tidur setiap hari, saya bisa menghatamkan kitab-kitab yang besar. Nah, gitu katanya beliau, bukan saya, katanya beliau. Menghatamkan Tarikh Tobari, Tafsir Tobari, Tarikh Ibni Katsir, Tafsir Ibni Katsir, kitab-kitab syarah hadis, Fathul Bari dan lain sebagainya. Itu berkat istiqomah 15 menit sebelum tidur itu membaca kitab-kitab besar. Nah, itu sekedar tips ya, yang sangat bagus kalau bisa kita terapkan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.